Malam itu, 8 pendaki masuk ke Alas Purwo. Hanya 6 yang keluar. Yang 2 lagi ditemukan 3 hari kemudian, duduk di bawah pohon besar, mata terbuka lebar, senyum membeku di wajah mereka. Tidak ada luka, tidak ada jejak perjuangan. Hanya satu kalimat yang berulang mereka gumamkan sebelum pingsan. Ratunya tidak mengizinkan kami pergi. Alas Purwo, namanya sendiri sudah berbisik tentang sesuatu yang tua dan lapar. Dalam bahasa Jawa kuno, artinya hutan yang pertama. Ujung timur Pulau Jawa, tempat di mana tanah ini pertama kali muncul dari lautan. Para tetua percaya, inilah titik nol kerajaan gaib terbesar di Nusantara. Disinilah Nyi Roro Kidul pertama kali menginjakkan kaki di dunia manusia. Catatan pertama tentang korban ditemukan dalam arsip kolonial Belanda, semester 1912. Seorang perwira VOC memimpin ekspedisi pemetaan ke dalam hutan ini. Tim 12 orang. Mereka mengirim sinyal terakhir dari koordinat yang kini disebut penduduk lokal sebagai lembah tanpa nama. Ketika tim penyelamat tiba, hanya ada seragam mereka tersusun rapi di tanah. Tubuhnya lenyap tanpa sisa. 2019, sebuah kelompok ekspedisi YouTuber, 7 orang, peralatan lengkap, kamera malam, masuk ke zona terlarang Alas Purwo. Pada jam kedua, rekaman mereka menangkap sesuatu. Di balik pepohonan, berjalan tegak dengan langkah tanpa suara. Sosok setinggi 3 meter, rambut terurai hingga tanah, mengenakan mahkota bercahaya. Kamera mati seketika. Saat dinyalakan lagi, satu anggota tim sudah tidak ada. Anggota yang hilang, Raka, 24 tahun, ditemukan 48 jam kemudian, berjalan sendirian di tepi hutan, berpakaian lengkap tapi basah kuyup, seperti baru keluar dari laut. Ia tidak ingat apapun. Namun di punggungnya, tertoreh tanda seperti aksara Jawa kuno yang tidak dikenali oleh satupun ahli. Dokter yang memeriksa Raka berkata dengan gemetar, "Tanda ini tidak dibuat dari luar, tanda ini tumbuh dari dalam." Para pawang dan sesepuh desa di sekitar Alas Purwo tidak pernah mau memandu masuk ke satu lokasi tertentu. Sendang Srengenge, mata air keramat di jantung hutan. Mereka bilang, siapapun yang melihat bayangannya sendiri di air itu pada tengah malam akan melihat bukan dirinya sendiri. Ia akan melihat wajah lain yang menatap balik. Dan wajah itu akan tersenyum, meski kamu tidak tersenyum. Kisah paling mengerikan datang dari seorang prajurit TNI yang bertugas di pos penjagaan dekat Alas Purwo, 2015. Ia bercerita, setiap malam Jumat Kliwon, ia mendengar suara gamelan dari dalam hutan. Indah, menyeret. 3 rekannya pernah berjalan mengikuti suara itu, dan tidak pernah kembali. Ia sendiri bertahan dengan satu cara. Ia menutup telinganya dengan lilin lebah dan tidak pernah menatap ke arah hutan. Ritual apa yang membuat tempat ini begitu berbahaya? Menurut naskah kuno yang disimpan di Perpustakaan Keraton Yogyakarta, Alas Purwo adalah pintu masuk fisik ke Kerajaan Laut Selatan. Setiap tahun pada malam-malam tertentu, gerbang itu terbuka, dan penghuni kerajaan gaib itu tidak keluar. Mereka menarik manusia masuk. Bukan untuk menyiksa, untuk mengabdi, untuk selamanya. Pada 2021, seorang peneliti paranormal bernama Dr. Sinta Wulandari memimpin ekspedisi ilmiah ke Alas Purwo dengan sensor IMF dan kamera termal. Pada malam ketiga, sensor IMF meledak hingga skala maksimum, angka yang seharusnya tidak mungkin. Rekaman termal menangkap ratusan titik panas berbentuk manusia bergerak di antara pohon. Namun mata biasa tidak melihat apapun. Dr. Sinta keluar dari hutan dengan rambut memutih seluruhnya dalam satu malam. Tapi momen paling mengerikan dalam sejarah Alas Purwo terjadi pada 1998. Sekelompok mahasiswa arkeologi menemukan struktur batu tersembunyi jauh di dalam hutan, seperti singgasana, diapit patung-patung tanpa kepala. Saat mereka mendekati dan menyentuh batu singgasana itu, langit tiba-tiba gelap total meski masih siang. Dan dari singgasana itu, terdengar suara perempuan, bukan bisikan, bukan teriakan, suara perintah yang membuat semua orang di sana berlutut tanpa bisa berdiri lagi. Mahasiswa yang berlutut itu akhirnya bisa berdiri.
Setelah 6 jam, tanpa penjelasan, kekuatan yang menahan mereka menghilang. Namun semua dari mereka, tanpa terkecuali, mengalami hal yang sama selama bertahun-tahun setelahnya. Mimpi berulang tentang istana bawah laut, tentang seorang ratu berpakaian hijau emas yang menatap mereka dengan senyum sabar. Seperti seseorang yang tahu bahwa cepat atau lambat, kamu akan kembali padanya. Alas Purwo masih berdiri, gerbangnya masih terbuka pada malam-malam tertentu. Dan Raka, pemuda dengan tanda aksara di punggungnya, menghilang lagi 6 bulan lalu. Kali ini tidak ada yang mencarinya, karena orang-orang di desanya tahu ada yang tidak perlu dicari. Pernahkah kamu merasakan sesuatu menarikmu ke tempat yang seharusnya tidak kamu datangi? Kalau kamu berani, like video ini, subscribe, dan pencet lonceng. Kalau kamu berani mendengar kisah-kisah yang seharusnya tidak pernah diceritakan.